tata tertib sekaligus program kerja Sulawesi. Ya mungkin dalam hal ini akan kita perkuat dan perjelas secara bersama melalui sebuah forum. Sebelum saya bacakan tata tertib dan program kerja Sulawesi, mungkin teman-teman tadi belum melihat data yang ada di atas kepala saya. Ini belum final ya, belum final. 2-3 hari yang lalu kami rembuk secara bersama ke Tinggi Sulawesi, rembuk mana ada bahasa-bahasa yang dibawa oleh angin-angin karena posisi kami yang seharusnya yang tidak memiliki kapasitas dan kontribusi yang jelas terhadap Sulawesi ke depan, sehingga kami berpikir untuk merubah struktur itu. Adapun data yang kami ubah itu antara lain Kabdi Pendidikan, Pelatihan dan Pengkaderan masih tetap atas nama Saudara Hartono, Sarjana Pendidikan. Wakil ketuanya atas nama Dika Hamudis Muhammad. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak kenal Dika Hamudis Muhammad ini, anak pribadi magang. Insyaallah Ananda ini akan pulang dan dia siap berjuang membangun Sulawesi ini, membangun komitmen di negara sana untuk kebutuhan kita. Kemudian Kabdi Kesra yang awalnya adalah Kang Syarifuddin di cancel menjadi Bapak Abdul Kauf Haji Sami dan wakil ketuanya Arifuddin Hasan. Kemudian Kabdi Olahraga masih tetap atas nama Saudara Sudirman Enor dan Iwan Haji Syarifuddin. Kemudian kewirausahaan yaitu untuk usaha ekonomi produktif dan usaha ekonomi kreatif, yaitu Saudara Idris Sarjana Pendidikan dan Saudara Rustam Haji Ahmad alias Bremi. Kemudian kerohanian, posisi ketua masih dipegang oleh Saudara Hikmanul Haq Sarjana Agama dan wakil ketuanya Saudara Namuruddin Haji Abdurrahman Haji Rahman. Kemudian untuk birokrasi hubungan antar lembaga, kebetulan di anggota Sulawesi ini ada keterwakilan BPD yang aktif dipegang oleh Saudara Bahaudin dan dibantu oleh Ketua RT Teladan atas nama Pak Julius Samsudi. Kemudian Kamtibmas yaitu atas nama Saudara Jasman dan Saudara Safrin Ahmad. Dan untuk pemberdayaan perempuan atas nama Eka Wardani dan Saudari Siti Hawa Abdul Kauf. Itu hanya sekedar nama-nama kabit yang kami rubah kemarin berdasarkan kesepakatan petinggi Sulawesi. Maka kami akan masuk di tata tertib, yang dimana mungkin tata tertib ini apabila ada yang tidak jelas, yang tidak memenuhi syarat, kami mohon tanggapan, klarifikasi, masukan, usulan untuk kebersamaan kita, bukan untuk pribadi. Yang penting ini untuk kepentingan organisasi Sulawesi. Yang pertama di bidang kesekretariat, satu, mengadakan pertemuan rutin dalam 1 bulan sekali, sekaligus yasinan dan arisan untuk memperlancar jalannya pertemuan. Arisan yang dimaksud ini adalah bukan arisan berkaitan dengan uang. Ini arisan yang kita maksud adalah kita menyisihkan rezeki yang kita miliki untuk kita pribadi, mungkin untuk sekretariat, kebutuhan dan yang lain, karena kita belum memiliki modal awal. Kemudian mengikuti forum komunikasi dengan organisasi lain, khususnya organisasi se-Kabupaten Bima, mengadakan komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan suatu kegiatan untuk kelancaran dan hasil yang memuaskan. Yang keempat, menjadikan organisasi Sulawesi sebagai kiblatnya organisasi-organisasi lain yang ada di Kabupaten Bima. Ini hanya program kerja secara umum, nanti kita kembangkan secara bersama nanti. Yang kemudian di bidang pendidikan dan latihan, antara lain mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif agar generasi muda tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif. Mengikut sertakan generasi muda mengikuti latihan-latihan kerja
Membudayakan gerakan hidup sehat melalui gerakan perilaku hidup sehat dan bersih, mengaktifkan dan pengkaderan. Ini apa ya? Banyak maaf, saya ulang tata tertib. Banyak maaf. Tata tertib ini yang pertama adalah tata tertib prarapat sebelum rapat. Yang pertama, datang tepat waktu sesuai dengan komando ketua dan atau wakil ketua. Berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh ketua dan wakil ketua. Berperilaku sopan. Yang keempat, pada waktu makan itu bisa dimakan makan secara bersama-sama ketika seperti tadi. Kemudian tata tertib dalam rapat. 1. Rapat dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dan dimulai tepat pukul 19 pada Isya waktu Indonesia Tengah, kecuali ada kegiatan lain tidak kita lakukan. Yang kedua, bila dalam ruangan masih longgar, semua anggota harus masuk. 2. Rapat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh moderator yaitu sekretaris. Selama rapat berlangsung, peserta rapat tidak boleh meninggalkan ruangan. Jika terpaksa keluar ruangan, harus mendapat izin dari ketua atau petinggi surau. Pada saat rapat berlangsung, handphone dimatikan atau di modus diam atau di silent. Setiap peserta rapat yang hendak mengemukakan pendapat harus mengacukan jari telunjuk sebagai tanda dan boleh berpendapat jika sudah diizinkan oleh ketua atau wakil ketua. 7. Selama usul saran berlangsung, kesopanan dalam berpendapat dan bisa menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat berkewajiban menjaga suasana yang kondusif pada saat rapat berlangsung. Kemudian tata tertib dalam kemasyarakatan. 1. Menjaga kesopanan dalam pergaulan dengan masyarakat. Tidak membuat keresahan dan keonaran dalam masyarakat. Dapat menjaga nama baik surau. Tidak boleh mengatasnamakan surau untuk kepentingan pribadi. 5. Ikut peran aktif dalam kegiatan masyarakat, baik atas nama surau maupun pribadi. Kemudian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, dan jika dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui jalur suara terbanyak atau voting. Keputusan yang sudah disepakati tidak dapat diganggu gugat kecuali ada pertimbangan yang lain yang lebih baik dan harus dimusyawarahkan. Kemudian sanksi-sanksi. Sanksi pertama adalah teguran, yang kedua surat peringatan, yang ketiga dikeluarkan dari organisasi surau. Kemudian ada aturan tambahan, tata tertib tambahan. Setiap ketidakhadiran anggota dalam kegiatan yang dilaksanakan surau harus mendapat izin dari ketua atau wakil ketua. Jika tidak hadir mengikuti rapat selama 3 kali dalam rentang waktu 6 kali pertemuan, maka saudara dinyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan surau. 3. Setiap ada warga yang masyarakat yang berhendak bergabung dengan organisasi ini, maka harus mengikuti masa pelatihan atau pengkaderan alias training selama 3 bulan sejak menyatakan keinginannya untuk bergabung. Selanjutnya dinyatakan dapat diterima sebagai anggota atas kesepakatan bersama. Bagi para kabid, harus mampu merespon segala keluhan anggota dan bahas berdasarkan kapasitas kabidnya sebelum dibahas di forum organisasi. Bila ada masalah yang menyangkut urusan pribadi, diharapkan jangan bahas ke grup dan jangan saling mencela terhadap anggota lain yang sifatnya menyinggung. Kalau ada masalah yang kurang puas terhadap keputusan yang diputuskan, jangan bahas di luar forum, maka diselesaikan secara forum. Segala sesuatu yang diputuskan dalam forum yang sifatnya rahasia dan mengikat, maka hanya pengurus saja yang tahu dan jangan menyebarluaskan, dan itu akan menjadi tanggung jawab pribadi bagi penyebar, bukan tanggung jawab pengurus. Bagi anggota surau yang ingin mengundurkan diri harus melapor ke ketua dan harus diputuskan melalui rapat peninjauan pengurus. 9. Bagi pengurus surau harus menjaga independensi organisasi. 10. Segala bentuk tujuan program kerja organisasi sudah dituangkan dalam akta notaris. Yang ke-11, segala biaya yang dikeluarkan melalui rapat akan dibebankan ke organisasi.
itu adalah program kerja yang kami tata tertib yang kami buat. Kemungkinan nanti kalau kurang jelas, kalau mau tambah kita tambahkan nanti, akan tetapi saya lanjutkan dulu untuk membaca program kerja. Ya, untuk program kerja ya, saya lihat tadi sudah kita masuk ke bidang pendidikan dan pelatihan, mengadakan kegiatan yang bersifat positif agar generasi muda tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif, mengikut sertakan generasi muda mengikuti latihan-latihan kerja, membudayakan gerakan hidup sehat melalui gerakan perilaku hidup sehat dan bersih, mengaktifkan dan pengkaderan kader kesehatan untuk menjaga keberhasilan kegiatan posyandu desa. Ikut berpartisipasi aktif dalam penyuluhan kepada orang tua yang memiliki anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan TK dan TPA agar memenuhi tuntutan pendidikan yang lebih maju dan agamis. Memberikan motivasi berupa pendidikan, pelatihan, dan pengkaderan bagi calon anggota surau yang baru masuk. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap anggota surau. Kemudian untuk bidang atau KB kesejahteraan sosial. 1. Memberikan bantuan moral dan material dalam penyaluran sumbangan kepada masyarakat yang terkena musibah. 2. Turut berperan serta dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mendata potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Yang keempat, memasyarakatkan kepedulian terhadap lansia, yatim piatu, penyandang cacat, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya guna membangun kemakmuran masyarakat. Kemudian untuk KB Humas. 1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat positif di masyarakat, membangun mencairkan solusi dalam segala permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, berupaya menyalurkan aspirasi yang berkembang kepada pihak pemerintah desa, pelopor gerakan gotong royong baik dalam kebersihan lingkungan, tempat ibadah, kuburan, dan lain sebagainya. Turut berpartisipasi dan berupaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan posyandu bekerja sama dengan bidan desa di desa Soro. Berikut meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan kesetaraan dalam program keluarga berencana menuju keluarga yang berkualitas, bekerja sama dengan petugas keluarga berencana desa. Untuk bidang olahraga, kemudian untuk KB olahraga, mengikut sertakan generasi muda dalam pelatihan-pelatihan untuk memperkaya pengetahuan sebagai bekal untuk hidup mandiri. Mempersiapkan tim olahraga baik putra maupun putri dengan mengadakan latihan rutin minimal 1 kali seminggu. Mengadakan dan mengikuti pertandingan persahabatan dan kejuaraan olahraga baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian untuk bidang usaha ekonomi produktif dan usaha ekonomi kreatif, merencanakan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan perekonomian anggota masyarakat. Ikut berperan serta dalam usaha pertanian melalui ikut usaha pertanian, kube, dan lain-lain. Mengikut sertakan anggota dalam setiap kegiatan pelatihan seperti perbengkelan, pertanian, perkebunan, home industry, dan lain sebagainya untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif dan usaha ekonomi kreatif dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi anggota surau. Ini yang belum saya. Untuk bidang pemberdayaan wanita, melibatkan peranan wanita dalam kegiatan yang bersifat positif, memberikan dorongan kepada ibu-ibu yang memiliki wanita untuk mengikuti kegiatan posyandu bidang keluarga balita dengan bekerjasama dengan bidan desa dan kader posyandu untuk meningkatkan mutu kesehatan